Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Palupi Dinar Oriza. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UAS Ekonomi Sumber Daya Manusia dengan judul Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dengan dosen pembimbing Bapak Alif Rahman Setianto, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi. Masuk pada slide pertama ada struktur makalah. Nah, bab pertama adalah pendahuluan, di mana akan ada latar belakang dan data terkait di dalamnya. Lalu yang kedua ada tujuan penelitian. Saya akan menunjukkan apa tujuan penelitian dari makalah yang saya buat. Lalu yang ketiga ada landasan teori. Pada bab 3 ini berisi tentang dasar teori yang saya pakai untuk menjadi acuan saat membuat makalah. Lalu yang keempat ada metode penelitian. Pada bab 4 ini berisi tentang metode yang saya pakai untuk menganalisis variabel-variabel penelitian. Masuk pada slide selanjutnya, yakni pendahuluan. Salah satu tolok ukur suatu daerah yang berhasil dalam pembangunannya, yakni dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Oleh karenanya, menentukan target laju pertumbuhan dalam perencanaan dan tujuan pembangunan sangat penting adanya. Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perubahan dari produk domestik bruto atau PDB di tingkat nasional dan produk domestik regional bruto atau PDRB di tingkat daerah dari tahun ke tahun. Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang signifikan apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Secara teoritis, dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan suatu masyarakat, semakin baik juga tingkat kesejahteraannya. Nah, selanjutnya, masalah ketimpangan pendapatan. Masalah ketimpangan pendapatan ini merupakan salah satu masalah pokok yang selalu dikaitkan dengan pembangunan ekonomi, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang. Ketimpangan pendapatan secara wajar memang akan terjadi dalam proses pembangunan ekonomi seiring dengan adanya perbedaan karakteristik masing-masing daerah berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, dan juga infrastruktur. Walaupun pada dasarnya kesenjangan pembangunan adalah inheren dengan proses pembangunan itu sendiri. Nah, untuk memperkecil ketimpangan pendapatan antara masyarakat, maka investasi harus lebih banyak diarahkan ke masyarakat-masyarakat miskin dengan proyek yang ada hubungannya dengan mereka, seperti pendidikan, kesehatan, kegiatan pertanian, dan sebagainya, sehingga ketimpangan yang terjadi tidak semakin melebar. Keberhasilan pembangunan dengan laju pertumbuhan ekonomi melebihi laju pertumbuhan penduduk belum merupakan suatu tolak ukur terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu merata atau tidak adanya tingkat kemiskinan. Tetapi keberhasilan pembangunan dengan laju pertumbuhan yang tinggi hanya melambangkan tolak ukur kemajuan ekonomi secara kuantitatif saja. Nah, dalam hal ini, Indonesia sebagai negara berkembang dengan negara yang memiliki 34 provinsi, tentu saja memiliki berbagai persoalan yang harus diselesaikan, di mana diantaranya adalah masalah ketimpangan pendapatan antar daerah yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional. Berikut adalah data PDRB atas dasar harga konstan dan data rasio Gini. Baik, kita lihat data PDRB atas dasar harga konstan. Nah, ini adalah data produk domestik regional bruto pada miliar rupiah pada tahun 2017 hingga 2019 atas dasar harga konstan 2010. Di mana PDRB pertama senasional jatuh pada DKI Jakarta dengan sejumlah 1.600.000 sekian pada tahun 2017 dan 2018 naik menjadi 1.700.000 sekian dan tahun 2019 1.800.000 sekian. Lalu yang kedua ada Jawa Timur. Pada tahun 2017 sejumlah 1.400.000 sekian dan
pada tahun 2018 naik sejumlah 1.500.000 sekian, dan pada tahun 2019 naik kembali menjadi 1.600.000 sekian. Lalu yang ketiga ada Jawa Barat dengan jumlah 1.300.000 sekian pada tahun 2017 dan naik kembali pada tahun 2018 sejumlah 1.400.000, kemudian naik kembali pada tahun 2019 dengan 1.400.000 sekian. Lalu pada tingkat keempat terdapat Jawa Tengah, di mana pada tahun 2017 dengan PDRB 893 sekian, dan pada tahun 2018 naik menjadi 941.000 sekian, dan pada tahun 2019 naik kembali menjadi 992 sekian. Nah, selanjutnya kita masuk pada data PDRB atas dasar harga konstan. Saya akan menjelaskan di mana menurut beberapa situs berita dan literatur yang saya dapatkan, PDRB tertinggi sebagian besar berada di Pulau Jawa, yakni DKI, Jawa Timur, Jawa Barat, dan disusul oleh Jawa Tengah. Hal ini disebabkan karena DKI yang merupakan pusat bisnis dan juga ibu kota di Indonesia. Lalu Jawa Timur yang mempunyai kawasan industri dengan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut yang merupakan perusahaan pengelola kawasan industri, di mana saham perusahaan dimiliki oleh pemerintah Indonesia sebesar 50%, lalu Pemkot Surabaya sebesar 25%, dan Pemprov Jawa Timur 25%. Dan juga terdapat sejumlah industri besar seperti PT PAL, PT Pindad, PT Inka, dan lain sebagainya. Lalu pada Jawa Barat, di mana Jawa Barat yang disebut sebagai jantung industri nasional, dengan mempunyai setidaknya 24 kawasan industri, yang mana rata-rata luas lahan masing-masing kawasan industri Jawa Barat pun tergolong lebih luas dibandingkan kawasan industri daerah lainnya. Lalu pada Provinsi Jawa Tengah, di mana Provinsi Jawa Tengah ini memiliki sektor utama yaitu pertanian, yang mana hampir separuh dari angkatan kerja terserap oleh sektor tersebut. Selain itu, daerah Semarang, Ungaran, Demak, dan Kudus yang merupakan kawasan industri utama di Jawa Tengah. Nah, ketimpangan di Indonesia juga dilihat dari koefisien Gini, di mana rasio Gini atau koefisien Gini adalah alat ukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk, yang mana didasarkan pada kurva Lorenz. Kurva Lorenz sendiri merupakan sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu. Misalnya pendapatan, dengan distribusi yang mewakili presentasi kumulatif penduduk. Dalam hal ini, ukuran kemerataan dapat dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal kurva Lorenz. Maksud saya, luas antara diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal yang angkanya berkisar antara 0 hingga 1, yang mana 0 merupakan pemerataan sempurna, sedangkan 1 merupakan ketimpangan sempurna. Nah, kita masuk pada data rasio Gini. Nah, berikut adalah data dari 2017 hingga 2020. Ketidakmerataan pendapatan Indonesia mengalami tren menurun dari tahun 2017 semester 1 hingga 2019 semester 1. Namun, naik pada tahun 2020 semester 1 dengan angka 0,001. Ketidakmerataan yang menyebabkan ketimpangan ini merupakan masalah yang harus dicari. Kan masalah penyelesaiannya. Masalah yang timbul apabila ketimpangan semakin besar yaitu menimbulkan terjadinya konflik
dan meningkatkan angka kriminalitas. Sehingga apabila hal tersebut dibiarkan terus-menerus bisa menyebabkan ketidakstabilan di dalam suatu perekonomian. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian makalah ini adalah untuk mengetahui kebijakan apa saja yang harus diambil oleh pemerintah agar dapat menekan ketimpangan pendapatan yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Sehingga presentase keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia ke depannya dapat meningkat. Lalu, selanjutnya adalah landasan teori, di mana saya dalam makalah ini menggunakan dua landasan teori, yakni kurva Lorenz dan koefisiensi Gini. Nah, kurva Lorenz adalah kurva dengan ketidakmerataan pembagian kekayaan atau pendapatan. Kurva ini terdiri dari segi 4, garis diagonal. Pada segi 4 terdapat satu kurva real yang menghubungkan dua titik diagonal. Dalam kurva Lorenz terdapat dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu horizontal menunjukkan bagian kumulatif penduduk dari 0 hingga 100%. Sumbu vertikal bagian kumulatif kekayaan atau pendapatan dari paling miskin hingga paling kaya. Semakin dekat kurva dengan garis diagonal, semakin kecil tingkat ketidakmerataan atau semakin sempurna pembagian pendapatannya. Kemudian ada koefisien Gini, di mana koefisien Gini ini adalah ketidakmerataan pembagian pendapatan dalam suatu rasio. Rasio antar bidang yang diarsir dengan seluruh bidang di bawah garis pada kurva Lorenz. Koefisien Gini ini dibagi menjadi beberapa kelas. Nah, yang pertama, G sama dengan 0 adalah pembagian pendapatan merata secara sempurna. Lalu G di antara 0 hingga 0,3 adalah pembagian pendapatan relatif merata. Lalu G di antara 0,3 hingga 0,5 adalah ketidakmerataan pembagian pendapatan yang rendah. Lalu G di antara 0,5 hingga 1 ketidakmerataan pembagian pendapatan yang tinggi. Lalu G sama dengan 1 adalah ketidakmerataan pembagian pendapatan secara sempurna. Lalu G-nya sendiri adalah koefisiensi Gini. Nah, metode penelitian yang saya pakai adalah model regresi OLS atau Ordinary Least Square, di mana analisis regresi ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan hubungan satu variabel terikat dengan variabel bebas. Yang digunakan untuk menentukan hubungan satu variabel terikat dan bebas ini menggunakan estimasi parameter model regresi, metode kuadrat terkecil atau Ordinary Least Square. Penggunaan metode OLS merupakan beberapa asumsi klasik yang harus penuhi. Apabila asumsi klasik tersebut tidak terpenuhi, maka estimator dihasilkan bersifat bias atau interpretasi hasil yang diberikan pun tidak valid. Selain itu, untuk menganalisis tingkat ketimpangan antar provinsi dan melihat ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi, maka diperlukanlah indeks Williamson, di mana pada slide tersebut sudah tertulis rumusnya dan keterangannya. PW adalah koefisien Williamson, nilai berkisar antara 0 dan 1, lalu YI adalah pendapatan per kapita provinsi I, lalu Y adalah rata-rata pendapatan per kapita nasional, lalu N adalah jumlah penduduk Indonesia, lalu FI adalah jumlah penduduk provinsi I. Nah, di penghujung presentasi ini, saya undur diri, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat salah kata dalam presentasi ini. Terima kasih dan sekian.